Allah itu membolak-balik kehidupan begitu mudah. 2 tahun yang lalu saat saya ke Australia, teman-teman Indonesia yang ada di Perth misalnya bekerja di bidang mining, di pertambangan. Dan waktu itu booming batu bara Australia, luar biasa. Mereka semua engineer di pertambangan batu bara adalah orang-orang yang kesejahteraannya jauh di atas rata-rata. 2 tahun yang lalu shale gas ditemukan, perang minyak terjadi. Tidak begitu lama ketika perang minyak terjadi, Saudi dan negara-negara Timur Tengah yang merasa hasil minyaknya terancam oleh produksi yang jauh lebih murah dengan minyak-minyak sisa di berbagai tambang-tambang yang kemudian dulu dianggap sudah tidak produktif, tapi ternyata dengan teknologi baru bisa menghasilkan banyak lagi, kemudian menurunkan harganya. Kata Menteri Perminyakan Saudi, kita akan jual 40 US dollar per barrel. Artinya kalau mereka punya ongkos produksi 45 US dollar per barrel, mereka nggak akan bertahan lama. Perang minyak terjadi ketika harganya jok begitu, yang jadi korban pertama ternyata batu bara. Kenapa? Perusahaan yang dulu harus mengambil alternatif batu bara karena minyak mahal, sekarang kembali ke minyak. Kolaps. Maka para engineer ini kemudian tiba-tiba saja hidupnya berubah. Pemutusan hubungan kerja terjadi dan lain sebagainya. Jadi tidak pernah ada kejayaan yang abadi di dunia. Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan hari-hari. Bertahun-tahun lalu saat saya masih SMA, profesi dokter itu kayaknya menjadi sebuah hal yang sangat menjanjikan. Kalau mau kaya pelan-pelan jadi dokter, kalau mau kaya cepat jadi engineer. Seolah seperti itu. Tetapi siapa yang bisa menjamin hari-hari ini menjelang masyarakat ekonomi ASEAN, apalagi teman-teman Singapura sudah siap untuk dokter-dokternya menyerbu masuk. Teman-teman Malaysia pun demikian juga. Belum sebentar lagi, seperti tema majalah Tempo pekan ini, selamat datang buruh-buruh Cina, ahlan wa sahlan bikum di Indonesia Raya, gitu kan. Persaingan yang luar biasa. Seperti apa ke depan? Tidak ada jaminan. Maka akhwat, hati-hati. Jangan pilih suami karena pekerjaannya. Jangan pilih suami karena karirnya. Jangan pilih suami karena gajinya. Pilihlah karena potensi rezekinya. Karena ada orang gajinya kecil sebenarnya rezekinya besar. Dan ada orang gajinya besar sepertinya pada rezekinya kecil. Dari mana itu? Memangnya rezeki itu apa? Ada orang gaji sudah 100 juta per bulan, mau punya suami begitu, tapi itu semua belum tentu rezekinya. Kenapa? Mau makan manis kata dokter, jangan pak diabetesnya. Mau makan gurih kata dokter, jangan pak kolesterolnya. Mau makan asin saja kata dokter, jangan pak hipertensinya. Sebagian dari rezeki Allah itu sudah diambil. Yang begitu-begitu biasanya usia sudah senior, kalau ngomong sama saya ini loh Mas Salim, dulu pengen makan enak itu gak mampu beli, sekarang mampu beli, gak boleh sama dokter gitu. Jadi memang jatah rezekinya begitu-begitu. Tabarakar Rahman. Ada orang mengira rezeki apa yang bisa dibeli, keliru juga. Ada pengusaha rumah makan di Jogja, omsetnya ratusan juta sampai miliaran per bulan, tapi gak bisa tidur di kasur. Kalau tidur di kasur punggungnya sakit. Jadi dia mesti tidur di tikar pandan buatan muntilan. Spesifik sekali. Kalau enggak itu enggak bisa tidur. Jadi dia diundang oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, macam-macam bikin pelatihan kewirausahaan di Jakarta. Acaranya di ballroom Hotel Bintang 5. Dia diinapkan di Presidential Suite. Ketika masuk kamar, buka tas, ngeluarin tikar, gelar tikar di lantai kamar. Tabarakar Rahman. Ada salah satu pemegang saham dan komisarisnya American Airlines, salah satu maskapai yang punya pesawat ratusan unit, beroperasi sangat besar di Amerika. Dia punya pesawat banyak, tapi saya baca majalah The Economist bulan Februari 2014, ketawa ngakak sampai diketawain. Kenapa pak baca majalah ketawa? Lah ini loh, ada orang jadi komisaris perusahaan penerbangan besar, ternyata punya hyperfobia. Hyperfobia itu rasa takut terhadap ketinggian. Seumur hidup komisaris perusahaan pesawat ini tidak pernah naik pesawat. Rezeki itu Allah yang bagi-bagi, nikmatnya luar biasa.
Ada seorang ustadz diminta jadi imam masjid sebuah perumahan. Ditinggalkan, diberi rumah, di pojok perumahan itu nyempil, kendaraannya sepeda motor yang suaranya ejlek-enong ejlek-egung. Semua penghuni perumahan itu punya mobil-mobil mewah. Dia cuma punya motor, tapi memang rezeki nggak harus punya. Rezeki itu kan make. Maka setiap hari para pemilik mobil di perumahan itu rebutan meminjamkan mobilnya kepada ustadz ini. Ustadz, dipakai Ustadz, kalau dipakai antum itu Masya Allah rasanya berkahi, tentrem di hati. Pakai ya Ustadz ya. Tetangga sebelah protes, gantian Ustadz, kemarin udah pakai mobilnya yang itu. Punya saya juga dong dipakai biar saya kebagian pahala. Tetangga sebelahnya lagi protes, dijadwal Ustadz, biar semuanya kebagian pahalanya. Para pemilik mobil itu pergi ke kantor naik sepeda sesuai anjuran dokter. Allah itu bagi rizki. Tabarakar Rahman, maha kaya dia dan maha kuasa. Maka yang namanya makanan paling lezat, paling enak, bisa dibeli. Karena dia paling mahal. Anda kalau mau makan racikannya Chef Dudonyong, Chef Michelin bintang 5 yang ada di Paris, restorannya, booking 2 bulan sebelumnya bayar 200 juta. Tetapi nikmatnya makan Allah yang bagi-bagi. Kadang-kadang yang makan di Michelin bintang 5 itu kalah nikmat dengan seorang bapak di Gunung Kidul, mencangkul jam 8 sampai jam 11. Jam 11 istrinya datang bawa tenggok di gendongan, isinya teh panas, sepet, legi, kuentel. Ditambah nasi ketan ditaburi parutan kelapa yang sangat nikmat siang itu, disajikan oleh istrinya sambil disuapkan dengan tersenyum dan giginya sudah ompong. Yang namanya kasur paling empuk, hotel paling mahal, kamalnya bisa dibayar. Yang namanya Burj Al Arab di Dubai itu memproklamasikan diri sebagai satu-satunya di dunia hotel bintang 7. Kalau di Indonesia banyak, puyer obat sakit kepala. Di sana satu-satunya bintang 7. Kamar termahalnya 350 juta semalam. Tidur di situ artis Hollywood rebutan. Bisa dibayar, tapi nikmatnya tidur Allah yang bagi, bukan kita yang beli. Kadang-kadang anak pemulung digerobak bapaknya, dialasin kardus, dikasih koran, bantalan beras, nikmat sekali tidurnya sampai susah dibangunin. Allahu Akbar. Sudah paham akhwat? Potensi rezeki dengan gaji beda ya? Beda. Tapi istikharah lah. Jadi keadaan yang tiba-tiba jatuh tadi, kalau tidak didoakan dengan keberkahan, berbahaya. Mas, aku dulu kawin bukan sama, saya takjub sekali. Ada teman di Australia itu, seorang engineer di Halliburton, kena PHK dari seorang engineer yang sudah bagus sekali karirnya. Sekarang, karena dia seorang yang dipuji sama teman-temannya, laki-laki dia, pria sejati. Gak mau nganggur. Meskipun tabungannya banyak, dia bekerja. Kerja jadi apa? Pencatat meteran listrik keliling. Itu kalau istrinya komplain, Mas, aku kawin sama engineer Mas, bukan sama tukang nyatet meteran listrik. Tetapi apa yang dikatakan istrinya, Masya Allah, ini karena doa keberkahan. Yang dikatakan istrinya, Masya Allah, saat dulu suami itu karena alasan capek bekerja, kadang-kadang dibangunin qiyamul lail susah. Sekarang dia bangun duluan daripada saya. Masya Allah, kata suaminya, dulu saya gak bisa nganter anak sekolah, gak mungkin sempet. Sekarang bisa mendampingi mereka, melepas mereka, dicium tangannya oleh mereka di gerbang sekolah. Nikmat sekali. Ini karena apa? Doa berkah. Wa jama'a bainakuma fi khair. Yang kita harapkan adalah kita dihimpun oleh Allah di dalam kebaikan. Al-khair fid dunya yakni at-ta'at. Kebaikan di dunia itu adalah ketaatan. Kita dihimpunkan di dalam ketaatan di dunia. Aku dan kau dihimpunkan menjadi kita dalam ketaatan di dunia. Dan kebaikan di dunia itu adalah surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ketika aku dan kau menjadi kita, hal pertama yang harus menjadi carian, buruan di dalam rumah tangga kita adalah keberkahan.